Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kembali lagi bersama saya Gus Sa'ad dalam kajian Tafsir Luqman. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang ain ya, tentang ain kita sudah bahas. Kita juga sudah membahas tentang definisi ya atau arti ain dari ain 1, ain 2 dan seterusnya sampai dengan ain ke-31 ya. Nah, di sini kita akan membahas salah satu hal yang penting juga karena di sini tentang bagaimana Al-Quran diturunkan. Di mana kita ketahui bersama bahwa ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ya, kalau secara surat ya. Iqra ya. Iqra atau surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kemudian ada jeda ya, kemudian selang beberapa lama turun ayat kemudian. Nah, di sini cukup menarik untuk kita bahas ya. Karena hal ini berkaitan dengan format Al-Quran sendiri ya. Kita tahu bahwa Al-Quran yang kita gunakan sebagai standar kajian ya, ini sering saya ulang-ulang ya, biar pemirsa yang baru mengikuti tayangan ini paham juga bahwa Al-Quran yang kita gunakan sebagai standar kajian adalah yang 18 baris dalam setiap halaman. Surat yang pertama kali turun atau ayat yang pertama kali turun adalah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, di sini cukup menarik. Cukup menariknya adalah kenapa di dalam surat Al-Alaq ya, secara penempatannya adalah surat ke-96 dalam urutan mushaf. Nah, di sini cukup menariknya adalah kenapa ayat yang pertama kali turun tidak ditempatkan menjadi urutan pertama dalam urutan mushaf, tapi ditempatkan urutan ke-96. Tentu di sini menimbulkan sebuah pertanyaan. Ya. Justru Al-Fatihah yang tidak turun pertama kali, walaupun ya banyak ulama meyakini Al-Qur'an di sini khususnya Al-Fatihah di sini merupakan surat utuh pertama yang diturunkan. Makanya di situ dikatakan bahwa Al-Fatihah disebut juga dengan As'abul Matsani ya, 7 yang berulang-ulang. Nah, di samping bacanya yang diulang-ulang yaitu dalam sholat, begitu juga turunnya gitu. Jadi sebelum wahyu pertama kali turun yaitu surat Al-Alaq atau Iqra itu diturunkan, Al-Fatihah sudah diturunkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita tidak membahas hal tersebut, tapi kita akan coba kupas kenapa surat Al-Alaq ya yang menjadi ayat yang pertama kali turun 1 sampai dengan 5. Nah, di sini berkaitan dengan format Al-Quran nanti. Karena kalau ternyata total ayat dari surat Al-Alaq itu adalah 19 ayat. Artinya 5 ayat pertama turun, kemudian ada jeda, turun ayat yang bukan surat Al-Alaq melainkan banyak meyakini bahwa turun selanjutnya adalah surat Al-Mudatsir ya. Tapi di sini kita akan melihat bahwa ada dari total 19 ayat tersebut, itu artinya ketika 5 ayat awal diturunkan berarti ada 14 ayat yang menyusul turunnya. Nah, di sini menariknya ternyata ada format ya, ada format dalam mushaf Al-Quran yang 18 baris, ya, saya ulang lagi, format yang 18 baris, ternyata ada 14 surat yang 5 ayat awalnya terpisah dengan ayat-ayat selanjutnya. Artinya, dalam satu halaman, entah itu berada di sebelah kanan atau di sebelah kiri halaman Al-Quran, itu 5 ayat awal dari surat tertentu. Kita akan ambil Al-Quran dan kemudian kita akan lihat surat-surat apa saja. Tapi tidak akan semuanya saya buka, hanya sebagai contoh saja beberapa contoh yang surat
di mana 5 ayat awal terpisah dengan halaman yang lain atau terpisah dengan ayat-ayat yang lain. Yuk kita lihat Al-Qurannya. Nah, disinilah halaman yang saya maksud, di mana 5 ayat awal, nah di sini kan, surat An-Nisa, ya, surat An-Nisa, surat keempat, di mana 5 ayat awalnya di sini terpisah dari ayat ke-6 dan seterusnya. Di sini terpisah halaman ya. Ayat 6 di sebaliknya. Nah, ini ayat ke-6-nya di sini ya. Terpisah dengan ayat-ayat selanjutnya. Kemudian surat ke-7, kita akan lihat surat ke-7. Nah, berikut adalah surat ke-7 ya, surat Al-A'raf ya. Di mana 5 ayat ya, ini ayat kelima, 5 ayat awalnya terpisah dengan ayat-ayat yang lain ya. Kemudian surat ke-9. Nah, berikut ini surat ke-9 ya, At-Taubah surat ke-9, di mana 5 ayat awalnya nih, ayat kelima, terpisah dengan ayat-ayat yang lainnya. Kemudian surat ke-11. Berikut ini surat ke-11 ya, surat Hud, surat ke-11. 5 ayat awal nih, ayat kelima, terpisah halaman ya. Ini ayat kelima, dan ini ayat ke-6-nya, terpisah di halaman yang lain. Inilah yang saya maksud, 5 ayat awal terpisah dengan ayat ke-6 dan seterusnya. Terpisah halaman maksudnya. Nah, dengan format ini ada 14 surat yang memiliki format yang demikian. Nah, nanti saya akan tulis surat-surat apa aja yang memiliki format yang demikian. Berikut ini adalah surat-surat yang tadi ya, seperti tadi sudah saya contohkan di beberapa surat tadi, yang terpisah di 5 ayat awal ya, di 5 ayat awal. Nah, tadi surat An-Nisa ayat 1 sampai 5, kemudian surat Al-A'raf surat 7 ayat 1 sampai 5. Selanjutnya adalah surat At-Taubah, surat Hud, Al-Kahfi, surat ke-22 Al-Hajj, 24 An-Nur, surat ke-26 Asy-Syu'ara, surat ke-27 An-Naml, surat ke-32 As-Sajdah, surat ke-38 Shad, surat ke-41 Al-Fussilat atau Hamim Sajdah ya, surat ke-49 Al-Hujurat, surat ke-62 Al-Jumu'ah. Nah, semua surat-surat ini merupakan surat yang 5 ayat awalnya terpisah halaman ya, terpisah halaman. Nah, di sini kalau kita lihat terdapat 14 surat totalnya. Nah, menariknya adalah kalau keseluruhan surat ini kita jumlahkan ya. Jadi 4 tambah 7 tambah 9 tambah 11, tambah 18, terus sampai dengan 62, itu totalnya adalah, di sini ya, saya garis bawah di sini, totalnya adalah 370. Ada 370. Kalau nomor surat atau urutan surat ini kita jumlahkan, totalnya adalah 370. Ya. Kalau kita merujuk kepada hadis Rasulullah, itu Rasulullah pernah bersabda bahwa membaca satu huruf dalam Al-Quran mendapatkan satu kebaikan, di mana satu kebaikan akan dikalikan 10 kan gitu. Nah, kalau merujuk hadis tersebut berarti angka 370 ini ya, 370 itu kan artinya 37 kali 10 ya, kalau merujuk kepada hadis tersebut ya. Nah, 37 kalau kita korelasikan ke dalam surat dalam Al-Quran, yaitu surat ke-37 adalah suratnya As-Saffat. As-Saffat ini artinya adalah yang bersaf-saf ya. Yang bersaf-saf. Ya, bisa jadi barisan-barisan ya, barisan-barisan. Nah, selanjutnya adalah
masih menggunakan angka 370 ini. Kalau angka 370 ini, ya, angka 370 ini kita bagi dengan 5 yang merupakan jumlah ayat dalam satu halaman yang terpisah dengan halaman lain atau halaman di mana ayat 6 dan seterusnya itu berbeda halaman, artinya 370 dibagi dengan 5 itu hasilnya adalah sama dengan 74. Sama dengan ini, ya, kita akan korelasikan angka 74 ini menjadi urutan surat seperti halnya surat ke-37 yaitu As-Saffat. Surat ke-74 adalah Al-Mudaththir. Inilah yang menjadi sebuah alasan kenapa surat yang turun setelah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 itu para ulama meyakini bahwa surat tersebut adalah surat Al-Mudaththir. Nah, di sini kan jelas ya korelasinya bahwa di mana format yang terdapat pada Al-Quran Mushaf 18 baris membuktikan lagi-lagi bahwa format ini tidak hanya sekedar untuk sebuah formalitas atau keindahan semata, atau bisa dibilang di sini kalau kita amati ya, kalau kita cermati Al-Quran yang format 18 baris, di mana kita lihat ada satu halaman yang ayatnya tuh ditulis rapet-rapet gitu loh. Ya, ada sementara di halaman yang lain ditulisnya tuh besar-besar dan jarang-jarang gitu, tulisannya renggang-renggang gitu loh. Nah, itu kan memberikan sebuah indikasi kepada kita bahwa di mana dalam satu halaman tersebut ini udah ada semacam sebuah aturan atau sebuah ketentuan di mana dalam satu halaman ini harus diletakkan sekian ayat, di halaman ini harus diletakkan sekian ayat. Ya, contoh yang lain lagi, misalnya kayak di dalam surat Al-Hijr ayat 1 ya. Ini sekali lagi saya tekankan lagi, saya ulang lagi bahwa ini berdasarkan Al-Quran format 18 baris ya. Pada format Al-Quran 18 baris di mana satu ayat saja, hanya satu ayat saja di dalam surat Al-Hijr ya, surat ke-15 itu ditempatkan di halaman yang berbeda, bahkan di juz yang berbeda. Di mana ayat 1 dari surat Al-Hijr, surat ke-15, itu merupakan ayat terakhir dari juz 13. Di mana ayat pertama dari juz 14 adalah surat Al-Hijr ayat 2. Nah, di sini kan sekali lagi membuktikan bahwa penempatan ayat pada setiap halaman itu bukan hanya sekedar dipas-pasin aja penulisannya, enggak seperti itu. Tapi ada sebuah aturan atau ada sebuah ketentuan ya, seseorang ya bisa dibilang kalau saya melihat ahli lah. Orang yang menemukan format Al-Quran 18 baris ini pasti seorang ahli dan tidak sembarangan beliau menyusun format yang sedemikian rapinya gitu. Nah, kita akan bahas lagi ada hal apa lagi di balik format Al-Quran yang berkaitan dengan surat yang pertama kali turun atau ayat yang pertama kali turun yaitu Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Kita akan bahas lebih detail lagi. Berkaitan dengan ayat yang pertama kali turun atau wahyu yang pertama kali turun, memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yaitu apakah surat atau ayat yang pertama kali turun atau firman yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ya 1 sampai 5 atau surat Al-Mudaththir. Nah, di sini ada sebuah perbedaan. Ada yang meyakini bahwa ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Mudaththir. Ya, ini ada perbedaan. Nah, tapi di sini kita tidak akan membahas tentang perbedaan tersebut. Tapi ada isyarat apa di balik
surat atau ayat yang pertama kali turun ya, sebagaimana kita ketahui, yang umum ya atau yang masyhur itu adalah surat Al-Alaq, surat ke-96 ayat 1 sampai dengan 5 ya, surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, inilah yang tadi kita jadikan sebagai dasar perhitungan dari ke-14 surat yang 5 ayat awalnya terpisah halaman. Kemudian berarti di sini kan ada ayat 6 sampai dengan ke-19. Karena total ayat dari surat Al-Alaq adalah 19 ayat. Berarti di sini terdapat 14 ayat. Ya. Nah, ini kan sama persis dengan jumlah surat yang 5 ayat awalnya terpisah. Ya, tadi kita sudah jabarkan dari surat An-Nisa sampai dengan tadi surat Al-Jumu'ah itu totalnya adalah 14 surat. Ini menggambarkan dari 14 ayat sisa dari surat Al-Alaq secara keseluruhan yang total ayatnya adalah 19 ayat. Nah, karena merujuk ayat ya, kalau tadi 37 ya, 37 tadi kita bahas, surat ke-37 ya, saya ulang di sini. Surat ke-37 itu adalah As-Saffat. As-Saffat. Ya. 14 ayat. Satu-satunya surat dalam Al-Qur'an yang jumlah ayatnya 14 itu adalah surat ke-61. Yaitu surat As-Saff. Ini artinya hampir sama. Ini artinya yang bersaf-saf ya, berarti yang bersaf-saf. Nah, kalau ini artinya adalah barisan. Barisan. Nah, sebagaimana sering saya utarakan ya, atau sering saya sampaikan bahwa Al-Quran yang kita gunakan sebagai standar kajian tafsir Luqman adalah yang 18 baris ya. Secara huruf atau secara urutan huruf ke-18 itu adalah Ain. Ya. Huruf ke-18 adalah Ain. Luar biasanya, kalau kita hitung jumlah huruf Ain yang ada di surat As-Saff atau surat ke-61, totalnya ada 18 huruf Ain. Ya, ini artinya barisan atau baris ya, barisan atau baris. Makanya standar kajian kita adalah baris yang 18. Ya, 18 baris. Gitu. Ini pun juga artinya as-saffat adalah yang bersaf-saf. Ya, termasuk barisan-barisan. Gitu. Nah, inilah yang menjadikan alasan kenapa Al-Quran yang kita jadikan rujukan adalah format yang 18 baris. Nah, hal ini kita juga bisa lihat. Tadi ada 14 surat, ya, ada 14 surat yang jumlah ayatnya 5, yang terpisah halaman, berarti total ayat kan 14 kali 5. Ya, 14 surat dikali dengan 5 ayat. Ini hasilnya adalah 70. Surat ke-70 adalah Al-Ma'arij. Surat ke-70 adalah Al-Ma'arij. Jumlah ayatnya adalah 44. Kalau nomor surat kita jumlahkan dengan total ayatnya, hasilnya adalah 114. Ini sama dengan jumlah surat Al-Quran. Nah, artinya dalam Al-Quran yang kita gunakan adalah barisan atau baris yang 18.
Nah, inilah alasan kenapa kita menggunakan Al-Quran yang 18 baris. Nah, bisa dikatakan adalah inilah salah satu hikmah dari surat atau ayat yang pertama kali turun adalah ayat 1 sampai dengan 5 dari surat Al-Alaq. Kenapa 5 ayat gitu loh? Enggak 4 ayat, enggak 6 ayat, tapi kenapa dia yang 5 ayat. Nah, ternyata kalau kita korelasikan ke dalam format Al-Quran yang 18 baris, di mana ada 14 surat yang memiliki format 5 ayat awal terpisah dengan ayat-ayat yang lain. Nah, inilah salah satu hikmahnya dari diturunkannya surat atau ayat Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan 5. Di mana penempatannya adalah ditempatkan di urutan ke-96. Begitu juga kalau ini kita pampatkan atau kita kecilkan, maksudnya adalah 9 ditambah 6, itu kan hasilnya adalah 15. Sama dengan ini, sama dengan sebelumnya, 15 akan kita korelasikan menjadi urutan surat dalam Al-Quran. Surat ke-15 ya adalah Al-Hijr. Ya, Al-Hijr. Jumlah ayatnya 99. Sama dengan ini, kita akan jumlahkan urutan surat atau nomor surat, kita jumlahkan dengan total ayat atau jumlah ayat. Hasilnya juga sama, hasilnya adalah 114, sama dengan ini. Ya, nah di sini juga membuktikan bahwa semua variabel di dalam Al-Quran itu terkait satu dengan yang lain. Memiliki keterikatan yang tidak mungkin dipisahkan. Sebagaimana pernah kita gambarkan di segitiga ya, segitiga pernah kita gambarkan ya, yang kita gambarkan segitiga ini, di mana ini adalah juz ya, di sini adalah surat, sini adalah ayat. Nah, ini kan saling terkait antara satu dengan yang lain. Ya, ini terkait ke sini, ini pun juga terkait ke sini, ini pun juga surat terkait ke ayat. Ya, karena ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, di mana seluruh variabel dalam Al-Quran terikat satu dengan yang lainnya. Ya, nah demikianlah yang bisa saya bahas untuk kali ini ya. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita. Inilah salah satu hikmah ya, salah satu hikmah di antara hikmah-hikmah yang lain. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang pertama kali turun, surat Al-Alaq, yang ditempatkan di surat ke-96 hanya 5 ayat awal. Wallahu alam. Ya, wallahu alam. Nah, inilah yang bisa saya bahas untuk pembahasan kita kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi saya pribadi maupun panjenengan semua saudara-saudaraku ya. Baik, apabila ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur suwun.